Ada 10.000 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 200.000 pasien telah pulih dari penyakit tersebut. Sampai saat ini, pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan lebih dari 250.000 kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi. WHO bersama dengan pemerintah Republik Indonesia telah bekerja sama untuk memantau situasi dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil tindakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, mengacu pada pedoman sementara WHO tentang coronavirus ini. Pandemi berskala global ini telah membuat lebih dari 1 juta orang tetap berada di rumah mereka. Ini mempengaruhi berbagai industri, termasuk sektor bisnis dan pendidikan, yang dikarenakan toko dan mal yang telah tutup dan siswa yang harus belajar secara online. Perubahan sedang berlangsung. Pemerintah telah mengikuti tindakan pencegahan yang diterapkan oleh negara-negara lain yang juga terkena dampaknya. Hal ini telah menyebabkan banyak bisnis beralih ke platform online untuk bertahan hidup. Dan bagaimana cara bisnis-bisnis ini bertahan hidup? Inilah Ideas. Dalam dokumenter ini, kami akan meliputi 2 bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa. Kami akan membahas inovasi-inovasi yang akan mereka lakukan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam pandemi ini. Narasumber pertama kita terletak di kota Yogyakarta. Apa sih inovasi yang telah dilakukan oleh teman kita satu ini? Mari kita lihat. Perkenalkan, nama saya Ian Wirawan Jemesi, biasa dipanggil Ian. Saya adalah salah satu owner dari Tiger Sprung Dimsum Shop. Tiger Sprung itu adalah restoran khusus specialty dimsum yang bertemakan oriental khusus untuk anak muda dan tidak menutup kemungkinan kepada target-target market lainnya. Kalau makanan, main dish kita tetap dimsum. Favoritnya ada siomay, bakso telur asin, lumpia goreng udang, pangsit goreng udang. Sedangkan kalau untuk minuman kita masih basic, mengarah ke teh dan aneka soft drink. Kalau visi dari Tiger Sprung adalah membawakan hidangan yang terbaik untuk konsumennya. Sedangkan misi kita adalah quality over quantity. Jadi kami tidak begitu mementingkan berapa banyaknya jumlah dimsum yang kami keluarkan, tapi fokus utama kami adalah kenikmatan dan pelayanan terbaik dalam setiap orderan yang kami terima. Dari segi rasa, kami mempertahankan rasa dimsum seoriginal mungkin, tidak seperti restoran-restoran dimsum lainnya yang melakukan modifikasi mengarah ke tren anak muda yang tidak sesuai dengan profil dimsum sesungguhnya. Awal mula pembuatan Tiger Sprung adalah dari saya sendiri memunculkan ide bahwa di Jogja ini dimsum itu belum terlalu terkenal. Sedangkan dimsum itu adalah sesuatu model bisnis restoran dimsum yang barrier to entry-nya sangat sulit, sehingga sulit dimasuki oleh kompetitor lainnya. Lalu di Januari saya mulai melakukan approaching kepada investor-investor lainnya. Lalu kita melakukan renovasi pertama di bulan Februari. Namun pada saat proses ingin melakukan pembukaan di bulan April, kita terkendala karena pandemi. Situasi yang berat itu tidak menutup dan mematikan semangat kami. Kami mencoba buka di bulan Mei dengan tetap fokus delivery only. Lalu pada bulan Juni situasi pandemi lebih cukup terkendali dan masyarakat mulai bisa berkeluaran dari rumah. Kami memberanikan diri untuk membuka dine-in hingga sampai sekarang ini. Tentu pandemi membuat sales dari Tiger Sprung tidak seoptimal seperti yang kami rencanakan. Namun beragam strategi yang kami gunakan bisa membuat kami bertahan di tengah kondisi pandemi ini. Kuncinya adalah selama pandemi survival. Kita lebih baik tiarap pelan-pelan daripada kita harus berdiri dan tertembak lawan. Istilahnya seperti itu ketika kita menghadapi pandemi. Ketika situasi mulai kembali kondusif, kita mulai berdiri, bangun, dan berjalan. Sehingga akhirnya kita bisa berlari. Walaupun keadaan belum membaik, teman-teman kita masih bisa melakukan produktivitas. Untuk narasumber yang selanjutnya, kami terbang ke Jakarta.
Halo, selamat malam semuanya. Yuk ikut gue dulu. Jadi, welcome to our office. Klien gue juga, gue co-founder AC Media, AC.media. Teman gue. Hai, nama gue Paras dan gue juga co-founder AC Media. Jadi apa itu AC Media? Jadi AC Media is a media yang dimana kita memberikan perspektif media dari yang perspektif berbeda, yang dimana kita men-trigger our audience, with questions, yang dimana beberapa istilahnya apa ya, overthinking of the conditions, the trends yang happening di kondisi di masyarakat, kita bisa menjawabnya. Dengan kalau misalnya kalian lihat pada di media kita, yang dimana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, our headlines, yang dimana kita menjawab overthinking para our audience. Jadi kita tuh pengen bikin media yang bisa mencerdaskan masyarakat lah ya. Jadi kita pengen Indonesia tuh lebih kritis lah generasi milenial dan Gen Z ya. Makanya kita tuh bikin media dengan perspektif yang berbeda, bahas issues dari past, present, future. Cuman kita lebih pengen nge-trigger opini masyarakat secara kritis. Kita dari AC Media, kita udah meliput hampir berbagai hal yang ada di dunia ini sih. Mulai dari medis, pemerintahan, politics, business, and also education. Dan paling penting itu mungkin di saat ini tentang bisnis ya, dan kewirausahaan. Jadi peran sosial media, khususnya AC Media dengan kewirausahaan adalah yang dimana kita lihat sekarang pada saat pandemi ada beberapa bisnis yang gagal. Tapi juga kita bisa lihat ada beberapa bisnis yang bisa strive. Ada beberapa business opportunity dalam saat krisis. Yang kita lihat sekarang, khususnya terhadap bisnis F&B, kewirausahaan, kita pernah meliput tentang ada Ghost Kitchen. Ghost Kitchen itu adalah yang dimana kalau misalnya kita lihat beberapa kafe, beberapa restoran yang dimana sekarang dine in bukan suatu hal yang utama. Sekarang itu lebih banyak ke deliveries, lebih ke home industry. Benar. Dan itu adalah kita bisa menjadi opportunity terhadap cloud kitchen, yaitu atau bisa dibilang ghost kitchen, yang dimana beberapa tempat-tempat kitchen besar yang kurang adanya traffic untuk pembelian bisa ditaruh beberapa brand. Jadi dalam satu kitchen ada misalnya ada 4 brand. Itu adalah business opportunity yang kita lihat, yang kita berikan kepada audience kita, bahwa pada saat pandemi bukan hanya hal-hal bisnis yang gagal, tetapi juga beberapa business opportunity. Jadi kalau ada pendapat kami dari future dan kewirausahaan itu juga sebenarnya banyak berhubungan dengan tadi dibilang Dika, consumer behaviorism, dan dari semua yang kita liput itu pasti ada hubungan dengan bisnis. Dan dari situ kita sebenarnya bisa forecast dengan data yang ada, psikografi yang ada, dan kita bisa tahu gimana caranya gimana cara bisnis emerge ke depannya. Dan in the future, Indonesia as a whole will have a growing industry, growth-nya naik, startup-nya banyak, dan menurut kami generasi milenial dan Gen Z itu sangat berpengaruh dan berperan besar terhadap kewirausahaan Indonesia. Dengan yang telah diliputi, kita bisa lihat generasi-generasi muda Indonesia masih ada semangat untuk tetap produktif walau dalam pandemi. Semoga dengan dokumenter ini, generasi-generasi muda Indonesia bisa terinspirasi untuk tetap produktif dan menemukan inovasi-inovasi lainnya. Namun, kita juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan melakukan stay at home. Bersabarlah, karena kami umat manusia selalu bisa akan melewati masalah apapun itu.